Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lilin Marsyati dengan NIM 20 208335 dari kelas manajemen 4A04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari saya sendiri yang berjudul Merger Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo untuk memenuhi tugas manajemen strategi. Baik, langsung saja kita ke materinya. Slide selanjutnya. Pengertian merger. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang di-merger guna untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Slide selanjutnya. Profil dari GoTo. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ditulis GoTo adalah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi Indonesia yang dibentuk sebagai penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Gojek dan Tokopedia kini telah resmi merger di bawah grup yang diberi nama GoTo. Seperti diberitakan, CEO Gojek Andre Solistyo mengatakan, mergernya Gojek dan Tokopedia dalam grup GoTo menjadi hari yang sangat bersejarah dan akan menandai fase pertumbuhan berikutnya bagi Gojek, Tokopedia, dan GoTo Finansial. Gojek maupun Tokopedia, keduanya bermula dari startup yang memiliki fokus layanan yang berbeda. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim yang saat ini menjabat sebagai Mendikbud bersama dengan rekannya Michelangelo Moran, dikenal dengan aplikasi ojek online-nya. Sedangkan Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya bersama Leontinus Alva Edison dan dikenal dengan layanan e-commerce-nya. GoTo menyatukan kekuatan dua perusahaan kebanggaan Indonesia dan mengombinasikan kebanggaan Indonesia dan mengkombinasikan e-commerce, layanan on-demand, dan layanan keuangan untuk menciptakan ekosistem yang unik di panggung dunia. Slide selanjutnya. Berikut logo dari GoTo. Slide selanjutnya. Visi dan misi GoTo. Kedua perusahaan mempunyai misi yang sama agar bisa bersaing di tingkat global dan misinya untuk menciptakan dampak sosial dalam skala besar serta memberikan kesempatan yang setara bagi pegiat UMKM lokal mengembangkan bisnisnya, memberikan kemudahan akses terhadap produk dan layanan apapun itu yang berkualitas. Slide selanjutnya. Kenapa melakukan merger? Karena Gojek dan Tokopedia merger dalam satu payung GoTo dengan kekuatan visi dan misi yang begitu kuat, diharapkan agar dapat benar-benar mampu mendorong kemajuan bangsa. Grup GoTo juga diharapkan nantinya memiliki misi menciptakan dampak sosial secara besar, termasuk memberi kesempatan setara bagi pelaku UMKM. Slide selanjutnya. Tujuan dilakukan merger. Yang pertama, untuk berkompetisi di global bukan karena dorongan investor. Kedua perusahaan mempunyai misi yang sama agar bisa bersaing di tingkat global. Untuk yang kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Sebuah perusahaan bisa mengalami pertumbuhan yang begitu cepat ketika melakukan merger. Diketahui bahwa kedua perusahaan ini memiliki jumlah pangsa pasar yang luas, maka dilakukan merger ini agar pertumbuhan perusahaan semakin meningkat dengan pangsa pasar yang lebih luas lagi, ditambah lagi dengan adanya dampak pandemi, ini berpengaruh positif terhadap penggabungan dua perusahaan ini. Untuk yang ketiga, meningkatkan finansial. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua perusahaan ini memiliki konsumen atau pangsa pasar yang besar, maka keadaan finansial pun amat baik pula. Dengan penggabungan kedua perusahaan tersebut, maka akan berdampak positif dan semakin meningkatnya finansial atau keuangan mereka. Slide selanjutnya.
Apakah merger yang dilakukan berhasil? Merger yang dilakukan kedua perusahaan tersebut sangat berhasil, buktinya sebagai berikut. Yang pertama, jika dilihat secara size yang tercermin dari valuasinya, maka nilai perusahaan Goto mencapai 1,7% dari output perekonomian nasional. Namun apabila dihitung berdasarkan nilai transaksi atau yang lebih dikenal dengan nilai transaksi Goto, GTV, maka besarnya kurang lebih mencapai 2% dari PDB Indonesia. Yang kedua, pada tahun 2020, nilai GTV ekosistem Goto di kasir mencapai $22 miliar. Apabila ekonomi digital Indonesia tahun lalu mencapai $44 miliar, maka setengah dari kue ekonomi digital dikuasai oleh Goto sendiri. Yang ketiga, pada tanggal 11 April 2022, perusahaan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dalam proses IPO dengan melepas 3,43% sahamnya atau 46,7 lembar ke publik dengan harga penawaran Rp 338. IPO ini berhasil meraup dana Rp 15,8 triliun. Yang keempat, diperkuat dengan adanya pandemi COVID-19, tren konsumsi masyarakat pun berubah. Bisnis e-commerce dan logistik justru kebanjiran berkah ketika bisnis transportasi dan retail dengan format konvensional justru lolos udara. Kedepannya dengan ekosistem yang semakin mantap dan tren ekonomi digital yang akan terus bertumbuh dengan pesat, Goto menjadi perusahaan mendominasi. Kekuatan Goto memang luar biasa karena lewat platformnya konsumen bisa memenuhi berbagai kebutuhannya sehari-hari, mulai dari bepergian, berbelanja, dan kebutuhan layanan finansial lainnya. Slide selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.